Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 11 Januari 2025, hari biasa setelah penampakan Tuhan. Bacaan dibawakan oleh Vincentius Johan, Mazmur dilantunkan oleh Faustina Syerenita, dan renungan ditulis oleh Sandi Kusuma. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari bersiarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami, tentang kehidupan di dunia ini, Engkau telah merencanakannya dengan sempurna di luar kemampuan kami untuk dapat memahaminya. Tetapi oleh kasih-Mu dan oleh kemurahan hati-Mu, Engkau berkenan membukakan kepada kami hal-hal yang memang perlu kami ketahui dan fahami, agar kami dapat melalui hari-hari kami seturut kehendak dan rencana-Mu ya Bapa. Oleh karena itu, setiap hari kami menyediakan hati dan waktu kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Hanya dengan demikianlah kami akan semakin dekat kepadamu dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 5, ayat 14 sampai dengan 21. Saudara-saudaraku terkasih, inilah sebabnya kita berani menghadap Allah, yaitu karena Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita tahu juga bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang kita minta kepadanya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, maka Allah akan memberikan hidup kepadanya, yaitu kepada dia yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut itu. Ada dosa yang mendatangkan maut, dan tentang ini tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Dia yang lahir dari Allah melindungi orang itu, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi, kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar di dalam Anak-Nya, Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan kehidupan yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Demikianlah sabda Tuhan. Nyanyikanlah bagi Tuhan.
ia bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Itulah semarak bagi orang-orang yang dikasihi Allah. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 3, ayat 22 sampai dengan 30. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi, Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu, Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai yang berdiri dekat dia dan mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar,
tetapi aku harus makin kecil. Demikianlah sabda Tuhan. Dualisme kepemimpinan. Renungan dibawakan oleh Sandi Kusuma. Adik-adik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus. Hari ini kita akan merenungkan tentang dua tokoh besar yang pernah lahir di dunia ini, yaitu Yesus Kristus dan Yohanes Pembaptis. Yesus adalah Sang Mesias, Putra Allah, yang diutus untuk menyelamatkan dunia. Sedangkan Yohanes Pembaptis adalah nabi yang diutus sebagai pendahulu mempersiapkan jalan bagi kedatangan Sang Mesias. Secara duniawi mereka berdua bersaudara, sebab ibu mereka, Maria dan Elizabeth, bersaudara. Yesus lahir beberapa bulan setelah Yohanes lahir. Yohanes lebih tua sekitar 6 bulan. Sesuai dengan tugas perutusannya, pada awalnya Yohanes lebih dikenal orang, sebab Yohanes membaptis dan mengajak orang-orang bertobat. Tetapi setelah Yesus tampil di hadapan publik, maka banyak orang justru datang kepada Yesus untuk dibaptis. Ini membuat para murid Yohanes menjadi jengak. Betapa tidak mereka tahu kalau Yesus justru dibaptis oleh Yohanes, guru mereka. Lalu mereka pun melapor kepada Yohanes. Disitulah kesempatan bagi Yohanes untuk memposisikan dirinya sebagai saudara mempelai laki-laki, bukan sebagai sang mempelai. Yohanes juga menunjukkan contoh kerendahan hatinya. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Yohanes menyadari kalau tugasnya adalah mempersiapkan jalan dan sepenuhnya menyadari kalau Yesus adalah pusat pewartaan. Adik-adik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus, seringkali terjadi di suatu komunitas atau di suatu institusi pemerintah dan perusahaan, dan juga di lingkungan paroki, terjadi dualisme kepemimpinan, dan tak jarang satu dengan yang lainnya saling bersaing, memperebutkan posisi, mengambil simpati dari kelompok yang dipimpinnya. Begitu pula terjadi di keluarga-keluarga, dualisme kepemimpinan antara suami dan istri yang akhirnya hanya menghasilkan percekcokan. Yang namanya kelompok, apapun wujudnya, ibarat sebuah kapal. Apa jadinya kalau ada dua nahkoda? Yang satu memberi perintah ke kanan, yang lain ke kiri. Maka awak kapal pun menjadi bingung mau mengikuti yang mana. Tidaklah salah kalau di suatu kelompok ada beberapa pemimpin, asal pengaturan dibuat jelas. Masing-masing pemimpin diberi tugas dan tanggung jawab sesuai dengan talenta dan kompetensi yang dimilikinya. Yesus dan Yohanes saling berbagi peran, bukan karena nepotisme, apalagi kolusi. Dan di antara keduanya tidak terjadi persaingan yang justru merugikan umat. Hendaknya contoh yang ditunjukkan oleh kedua tokoh besar ini dapat dijadikan panutan, entah di antara pastor kepala paroki dan pastorakan, entah di antara para pemimpin pemerintahan dan perusahaan, termasuk di antara suami istri di dalam keluarga. Tak masalah ada beberapa orang memimpin, kalau itu memang diperlukan, tetapi mesti memiliki kesamaan visi dan misi, mesti mampu bekerja secara teamwork. Jadi, pada dasarnya seorang pemimpin hendaknya meneladani Yesus dan Yohanes, terutama dalam beberapa hal berikut ini. Para pemimpin hendaknya saling memahami peran masing-masing. Tidak bisa kalau hanya berorientasi kepada diri sendiri lalu mengabaikan peran pemimpin lainnya. Para pemimpin hendaknya memiliki sifat dan sikap rendah hati, tidak menonjolkan diri sendiri, tidak gila hormat dan pujian, serta sanggup mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan sendiri, mampu menahan ego pribadi dan menggantikannya dengan kerelaan berkorban.
Para pemimpin mesti bergerak ke arah tujuan bersama dan secara aktif membangun dialog dan komunikasi di antara sesama pemimpin dan dengan yang dipimpin. Para pemimpin itu harus membentuk konsorsium, bukan hubungan kepala dan wakil, apalagi hubungan pemain dan cadangan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, kepemimpinan yang melayani telah ditunjukkan oleh Yesus Kristus dan Yohanes Pembaptis, kepemimpinan yang patut kami teladani. Jika sekiranya Engkau berkenan menjadikan kami pemimpin, bimbing dan jagailah kami, agar kami dapat memimpin sebagaimana Yesus Kristus. Kami berdoa melalui perantaraan Putramu Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.